Soal yang ke-10, mad dalilu ala jawazi salati ala nabi jahran ba'dal adhani. Mad dalil, apa dalil? Mad dalilu ala jawazi salati ala nabi jahran ba'dal adhani. Apa dalil tentang kebolehan mengucapkan salawat kepada Nabi setelah azan secara keras? Kalau kalian misalkan di kota-kota, saya tidak tahu di Riau, kalau di Jakarta, waktu dulu di Jakarta itu biasa itu setelah azan la ilaha illallah, seperti itu. Lalu muazzin bersolawat, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, gitu dia. Atau biasanya mereka membacakan solawat, kadang baca akidatul awam, kadang baca, yang penting mereka mengucapkan sesuatu setelah azan. Di sini di kampung kita ini yang tidak ada seperti itu. Dan ini sudah ma'ruf di negara-negara Arab yang lainnya. Seperti di Libanon juga seperti itu. Ketika setelah selesai azan, muazzinnya itu bersalawat kepada Nabi secara jahar, secara kuat. Apa hukum yang seperti itu? Apakah boleh? Boleh. Tapi dengan ucapan boleh saja tidak menjadikan orang-orang anti salawat ini mau menerima, tidak akan menjadikan Wahabi ini terdiam. Ketika kamu mengatakan, kenapa kalian bersalawat kepada Nabi setelah azan dengan suara jahar? Nanti kita katakan, bukankah itu boleh? Pasti mereka bertanya, aina dalil? Mana dalilnya tentang kebolehan ziarah, kebolehan bersalawat dengan jahar, dengan kuat setelah azan? Itu nanti pasti kata mereka. Maka kita katakan dalilnya tentang kebolehan salawat kepada Nabi setelah azan dengan suara jahar. Yajuzus salatu atau tajuzus salatu bisa ala nabiyyi jahran. Tajuzus salatu dibuat aja ta, bukan yajuz ya. Tajuzus salatu ala nabiyyi jahran, boleh bersalawat kepada Nabi jahran dengan suara kuat, ba'dal azan, setelah azan, wala yultafatu ila man harrama dzalik, dan tidak dipandang atau tidak diperdulikan kepada orang yang mengharamkan demikian. La yultafatu ilaihi, la yunzaru ilaihi, la yu'tabaru ra'yuhu. Tidak diperdulikan atau tidak dipandang kepada orang yang mengharamkan demikian. Dan di sini perlu kita ketahui adanya kaidah yang harus kita kuasai. Apa kaidahnya? Tarkus syai' la yadullu ala man'ihi. At-tarku la ya'ni at-tahrim. Tarkus syai' la yadullu ala man'ihi. Rasulullah tidak mengerjakan yang demikian, bukan maknanya hal yang demikian itu dilarang. Atau Rasulullah meninggalkan hal yang demikian, bukan maknanya hal itu adalah haram. At-tarku la ya'ni at-tahrim. Tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Nanti kita bahas kaidah ini. Tapi saya sebutkan dulu di awal. Qala Allah Ta'ala, apa dalilnya tentang kebolehan bersolawat kepada Nabi setelah azan dengan suara kuat? Dalil pertama adalah dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sudah sering kita dengar ayat ini kan? Setiap
hari Jumat khatib di khutbah kedua selalu menyebutkan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maksudnya solawat Allah kepada para Nabi itu bukan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena kalamullah laisa harfan walau sautan walau lughatan. Kenapa? Karena kalamnya Allah bukanlah huruf, bukan suara dan bukan bahasa. Apa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Sedangkan malaikat salawatnya kepada Nabi adalah mereka meminta ampunkan dosa orang yang bersalawat kepada Nabi. Itu adalah bukti salawatnya malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Kalimatnya di mana? Sallu 'alaihi. Apa tadi kaidahnya kita katakan? Al-'am yu'malu fi jami'il juz'iyyat. Al-'am yu'malu fi jami'il juz'iyyat. Dalil umum bisa dipergunakan ke permasalahan yang terperinci. Apa bunyinya di ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Di kalimat sallu 'alaihi di situ titik pentingnya. Dan kalimat wasallimu itu juga titik penting. Itu fi'il amar. Fi'il amar itu kan perintah. Apakah Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sallu 'alaihi sirran? Ada tidak kalimat sirran di situ? Yang ada apa? Sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi dan kirimkanlah salam kepadanya. Apakah Allah Ta'ala menyebutkan di ayat tersebut sallu 'alaihi sirran atau sallu 'alaihi jahran? Ada tidak? Tidak ada. Berarti tidak ada pengkhususan solawat di sini harus dengan suara pelan atau dengan suara keras. Berarti kedua-duanya diperbolehkan. Mau kita solawat dengan suara kuat, ahlan wa sahlan. Mau kita solawat dengan suara pelan, tidak masalah. Dalilnya di mana? Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada di sini pengkhususan harus sirran, tidak ada. Sirran itu kan secara pelan atau secara diam-diam, tidak mengeluarkan suara. Jahran secara dengan lantang atau dengan suara kuat. Apakah ada di sini la tusallu 'alaihi jahran? Tak ada di ayat ini. Yang ada sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti boleh jahar, boleh sir, boleh kuat dan boleh pelan. Tak ada larangan. Itu ayat pertama, itu dalil pertama dari Al-Qur'an. Dalil kedua dari hadis. Al-hadis idza sami'tumul muadzina. Jikalau kalian mendengarkan muazzin, tukang azan, faqulu kama yaqulu, maka kalian katakanlah kama yaqul. Takdirnya kama yaqulul muazzin. Kalian katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin. Jadi ketika muazzin mengatakan Allahu akbar, nahnu nu'idu ma qalahul muazzin. Kita mengulangi apa yang dikatakan oleh muazzin. Bukan di sini titik pentingnya. Bukan di sini dalilnya. Dalilnya di mana? Perkataan Nabi setelahnya. Summa sallu alayya. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Di sini dalilnya, ini dalilnya. Rasulullah menganjur kita apa? Untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh muazzin. Setelah selesai muazzin azan, lalu kita diperintahkan Rasulullah untuk bersolawat kepada. Apakah di hadis ini Rasulullah mengatakan sallu alayya sirran? Ada tidak kalimat sirran di situ?
Atau apakah Rasulullah mengatakan sallu alayya jahran? Ada tidak? Kalimatnya cuma apa? Sallu alayya. Berarti umum. Mau pelan, mau kuat, la iskala fihi. Tak ada permasalahannya. Makanya kita katakan al-'am yu'malu fi jami'il juz'iyyah. Dalil umum boleh dipergunakan kepada permasalahan terperinci. Tahu kan bagaimana cara mempergunakan hadisnya? Jadi nanti kalau nanti para Wahabi ini mengatakan tak ada dalilnya tentang kebolehan mengucapkan salawat setelah azan dengan suara kuat. Langsung kita katakan, alaisa ar-rasulu qala idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya. Pasti mereka akan mengatakan, oh di sini tidak ada anjuran untuk dengan kuat. Maka kita katakan, dan di sini juga tidak ada larangan untuk tidak kuat. Ketika mereka mengatakan hadis ini tidak berbicara tentang jahar dan hadis ini juga tidak berbicara tentang keharaman jahar. Bukankah hadisnya umum di dalamnya mencakup dengan sir dan jahar? Lalu kenapa kamu mengkhususkan hadis ini hanya kepada sir saja, tidak boleh jahar? At-takhsis yahtaju ila dalil. Untuk mengkhususkan suatu dalil, untuk mengkhususkan suatu hadis, kita butuh dalil. Tidak bisa dengan hawa nafsu. Oh, ini hadisnya hadis khusus kepada sir saja. Laisa hakadha. At-takhsis yahtaju ila dalil. Ketika kamu ingin mengkhususkan suatu dalil kepada suatu permasalahan, maka kamu butuh kepada dalil mengkhususkan hal tersebut. Makanya kita katakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadisnya adalah hadis amun makhsus. Apa maksudnya hadis amun makhsus? Hadisnya umum tapi maknanya khusus. Ada dalilnya? Ada. Hadis Muslim juga, sahih juga. Setelah beberapa lembar dari hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, akan datang hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini juga hadis Muslim. Kullu bid'atin juga hadis Muslim, man sanna juga hadis Muslim. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahi sahih Muslim, beliau mengatakan kullu bid'atin dolalah hadisun 'amun makhsus. Boleh beliau mengkhususkannya, boleh karena ada dalilnya. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan hadis ini? Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya. Tiba-tiba orang Wahabi mengatakan, oh ini hadis ini khusus kepada sir, tidak kepada jahar. Maka kita katakan, idza aradta an tukhassisa hadzal hadis fa aina dalil? Kalau kamu ingin mengkhususkan hadis ini kepada sir saja, mana dalilnya? Kenapa? Li'anna at-takhsisa yahtaju ila dalil. Kenapa? Karena mengkhususkan suatu dalil butuh juga kepada dalil. Bisa dipahami kan? Hadis kedua tentang kebolehan mengucapkan salawat kepada Nabi setelah azan dengan jahar adalah man dzakarani falyusalli alayya. Wal hadis man dzakarani falyusalli alayya. Siapa saja yang menyebutku falyusalli alayya, maka bersalawatlah kepada. Bukankah di dalam azan ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah dia menyebutkan nama Nabi? Lalu apa perintah Nabi kepadanya? Untuk bersalawat kepada Nabi. Apakah Nabi mengatakan, oh ketika kamu mengucapkan nama saya, kamu itu harus bersalawat kepada saya dengan sir? Enggak. Dengan pelan? Enggak. Nabi hanya mengatakan falyusalli alayya. Nabi tidak mengatakan falyusalli alayya sirran. Nabi juga tidak mengatakan falyusalli alayya jahran. Berarti kedua-duanya boleh.
Tidak bisa dikhususkan kepada sir, tidak bisa juga dikhususkan kepada jahar. Kenapa? Li'anna at-takhsisa yahtaju ila dalil. Karena ketika kita ingin mengkhususkan suatu dalil, butuh juga kepada dalil yang lain untuk mengkhususkan dalil tersebut. Paham? Wa hadha yahsulu bisirri wal jahr. Dan ini terjadi dan ini boleh dengan sir ataupun dengan jahar, dengan pelan ataupun dengan keras salawatnya.